Halo sahabat Primutalk, selamat datang di podcast USG Screening Janin, deteksi dini untuk kehamilan yang sehat. Saya Dr. Arinta akan menemani sahabat Primutalk dalam podcast kali ini yang pastinya topiknya menarik dan penuh informatif. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh Dr. Rina Gustuti, spesialis Obskin, subspesialis fetomaternal. Selamat datang, Dr. Rina. Ya, terima kasih. Halo, sahabat Primutalk. Perkenalkan, saya Rina Gustuti. Saya dokter Obgyn, konsultan fetomaternal yang insya Allah akan ikut dalam acara podcast hari ini. Ya. Baik, terima kasih dokter atas kehadirannya. Nah, dari tadi saya sebut-sebut fetomaternal. Sebetulnya fetomaternal itu apa sih dok? Dan apa yang membedakan dengan obskin yang biasa nih, dokter kandungan biasa? Ya, terima kasih dokter Alinta ya. Jadi fetomaternal itu adalah salah satu cabang ilmu dari Obgyn yang memang cakupannya cukup luas sebenarnya, tapi kalau saya sederhanakan, dia menangani kasus-kasus kehamilan dengan risiko tinggi yang bisa menimbulkan komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan detail screening. Ya. Jadi semua ibu hamil, baik normal tidak normal, bisa dilakukan detail screening terhadap janinnya, baik janin ataupun ibu, atau bisa dibilang MCU-nya ibu dan janin gitu ya. Yang ketiga, melakukan fetal terapi, intervensi terhadap yang temuan kita. Temuan yang tidak normal ya dok ya. Intervensinya mulai dari yang sederhana, kemudian medikamentosa, sampai intervensi yang lebih tahap lanjut. Apakah mengurangi air ketuban, amnioreduksi, menambah air ketuban, amnioinfusi, melakukan pemeriksaan lanjutan untuk analisa kromosom, amniosentesis, atau bahkan fetal terapi yang advance lagi. Gitu. Tindakan yang kita lakukan dalam keadaan janin masih dalam kandungan. Jadi bunda-bunda bisa membedakan ya. Kapan sih harus ke obskin yang biasa, kapan ke fetomaternal seperti itu. Nah tadi dokter Rina menyebutkan USG screening nih dok. Nah mungkin bunda-bunda juga bingung juga nih, USG screening itu seperti apa? Apa sama aja kayak USG yang dilakukan ke dokter kandungan yang rutin ANC, atau ada bedanya nih dok? Ada yang khusus nih, monggo dok dijelaskan. Ya, jadi USG screening itu kalau mungkin bunda-bunda bilangnya USG fetomaternal ya. Sebenarnya secara teori USG fetomaternal itu adalah pemeriksaan detail scan organ dari janin kita. Tapi kita bagi lagi, untuk MCU sama kayak MCU ya, ada timing-timingnya. Begitu juga dengan janin. Untuk janin, pertama kita periksa di 11-14 minggu. Usia kehamilan 11-14 minggu. Tujuannya tentu berbeda nanti di trimester berikutnya. USG vetonya ya. USG veto di 11-14 minggu ini tujuannya adalah yang pertama tentu kepastian usia kehamilan. Ada kalanya dokter teman sejawat Obgyn dia perlu nih data pastinya usia kehamilan karena terkait dengan riwayat PCOS ibunya dengan tidak tahu usia kehamilan, karena kalau usia kehamilan pasti tidak jelas, risiko kita nanti menentukan ini hamilnya kecil, ini hamilnya besar, itu akan sulit kan? Karena ditentukan dengan usia kandungannya, ukuran janinnya. Ya, betul. Itu di 11-14 minggu. Selain itu apalagi? Yang kedua tentu pertumbuhan janin ya, apakah ini sesuai atau tidak. Yang ketiga, ini yang khasnya. Yang dilakukan oleh dokter veto. Kita melakukan penilaian soft marker. Soft marker itu dok. Soft marker itu penanda halus kelainan kromosom. Ya kalau secara bahasanya teman-teman bunda-bunda ya, anaknya Down syndrome apa enggak sih padahal sebenarnya kelainan kromosom bukan milik Down syndrome aja, banyak ya yang tahu Down syndrome. Pasti lebih paham itu. Kenapa? Karena Down syndrome itu kelainan kromosom yang survive rate-nya bertahan hidupnya itu lama. Sampai 75 tahun bisa hidup kan. Jadi itu yang lebih terkenal. Tapi mungkin bunda-bunda banyak yang takut ya, jadi pengen tahu lebih awal. Itu kita paling mendekati ya, mendeteksinya itu di saat 11-14 minggu dengan USG fetomaternal ya. Kita akan cari tanda-tandanya pada USG.
Ada beberapa yang harus kita nilai, mulai dari penilaian ketebalan tengkuk belakang, NT ya, ini udah familiar banget nih NT. NT Pasien-pasien apa saya dok? Kayaknya bunda-bunda belum tahu nih NT singkatan iya, apa iya, ini? iya. Nuchal translucency. Oke. Kebanyakan bunda-bunda datang ke tempat praktek saya nanya tuh, NT-nya gimana Oh, dok? udah Tahu, pinter-pinter ya. iya. Kayaknya mereka udah pada pakai tahu. ini ya, udah cari dulu Ya, ya. NT-nya gimana dok? Jadi di 11-14 minggu. Lewat 14 minggu kita nggak bisa nilai NT lagi. Oh, jadi golden time untuk Iya, pemeriksaan 11-14 NT minggu. itu. Oke. Iya. Selain NT, kita juga akan deteksi tulang hidung, ada tidaknya tulang Apa tuh hidung. dok? Pesek apa enggak itu tuh? Gimana? Terkait kelainan kromosom juga. Oh, itu bisa pakai tulang hidung. Iya. Oke. Rata-rata trisomi, apapun bentuk trisominya, kelainan kromosom, nasal bone-nya itu, tulang hidungnya itu mengecil, atau namanya hipoplasi, atau bahkan tidak ada tulang hidungnya. Oh gitu ya, hampir rata gitu Iya, ya, dok, ya. kita. Terus apalagi yang bisa kita nilai? Gambaran dari gelombang ductus venosus namanya, itu abnormal. Ini gambaran dari gelombang irama jantungnya. Ductus venosus tadi maksudnya di dalam jantungnya? Dalam jantung, aliran darah. Aliran darah ductus venosus, pembuluh darah yang menghubungkan antara jantung dengan hepar. Kemudian juga gambaran dari irama jantung itu sendiri, tricuspid regurgitasi namanya. Banyak lagi beberapa tanda yang harus kita cari. Banyak banget ya, jadi pusing ya dok. Jadi mungkin itu yang membedakan. Kalau veto ada beberapa tanda yang kita kumpulkan. Mungkin kalau dokter teman sejawat UBGYN umum, mungkin mereka sudah terbiasa dengan NT nasal bone, tapi mungkin untuk tanda-tanda yang lain mereka belum melakukan. Jadi ya. USG-nya harus spesifik ya, ke spesifik ke veto. Biasanya kalau udah curiga NT-nya tebal ditemukan oleh teman sejawat UBGYN, dia akan rujuk ke veto. Atau ibu-ibu atau bunda-bunda yang ragu ya, screening langsung juga boleh 11-14 minggu. Jadi nggak harus dirujuk ya. Atau punya riwayat anak sebelumnya Down syndrome, punya riwayat anak dengan keluarga dengan kelainan, 11-14 minggu itu golden time-nya untuk detail scan organ untuk penanda kelainan kromosom. Itu trimester 1. Detail scan organ trimester 2 beda lagi tujuannya. Oke, karena tadi saya juga sempat mau nanya nih dok, kan golden time-nya tadi 11-14. Nah, gimana ibu-ibu yang baru sadar nih, baru pengennya di trimester 2 nih. Coba dokter. Ya, jadi detail scan organ trimester 2 juga lupa saya tadi yang trimester 1 selain menilai kelainan kromosom juga untuk prediksi ya. Prediksi komplikasi kehamilan juga bisa kita kenali. Risiko saya akan preeklamsi kah nanti setelah 20 minggu? Preeklamsi bisa diketahui dok? Bisa kita nilai dari 11-14 minggu tadi dengan melakukan penilaian Doppler namanya. Doppler dari pembuluh darah rahim ibu. Oh, jadi dideteksi dari USG itu, jadi ibu-ibu ini ketika ada mengarah preeklamsi, mungkin dia lebih kontrol tekanan darahnya lebih sering gitu ya, ya? Ada intervensi yang harus bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Ya. Kemudian di trimester 2 baru yang kita bicarakan itu USG detail scan organ trimester 2 ini ada beberapa yang kita lakukan. Tujuannya ya, pertama bukan hanya menilai cacat bawaan, yang pertama kita menilai tumbuh kembang janin optimal atau tidak. Karena kan mungkin supaya aware, kita jangan beranggapan berat badan cukup, tapi panjang tulang pahanya kurang, misalnya ya, lingkar kepalanya kurang, kan berat badan janin dari USG itu diakumulasi ya, dari udah ada hitung-hitungannya oleh alat, dari udah kalkulatornya alat ya. Ibaratnya rumus lah ya. Udah ada rumusnya di dalam alat USG kita. Dia akan mengkalkulasi berdasarkan ukuran-ukuran kepala, perut, dan kaki ya. Dari ukuran-ukuran itu harus kita detailkan lagi. Kalau kan kita maunya anaknya optimal ya. Misalnya lingkar kepalanya normalnya persentilnya 10 hingga 90%. Kalau mau ideal 50%. Tapi kalau 11% gimana? 12% gimana? Lingkar kepala yang pas-pasan, tentu volume otaknya juga pas-pasan. Itu akan lebih concern lagi kalau di veto ya. Kita akan berikan informasi tentang optimal tumbuh kembang setiap bagian tubuhnya. Berikutnya baru tentang cacat bawaannya. Karena kita akan periksa kepala itu beberapa item dari organ-organ yang ada di dalam otak itu sendiri ya. CSP-nya, ventricle-nya. Apa tuh dok CSP? CSP itu jadi kalau
organ di dalam otak itu namanya cavum septum pellucidum. Kalau itu tidak ada, kita curiga ada kemungkinan agenesis corpus callosum kah namanya ya. Kalau itu ada risiko janin tumbuh dengan setelah lahir retardasi mental kah atau gangguan tumbuh kembang saraf ya terkait dengan otak. Cerebral palsy bisa jadi mungkin gitu ya. Kemudian ventricle itu kalau besar ya melebar pada kasus hidrosefalus misalkan ya, atau pada waktu lahir kelihatan normal aja kepalanya. Setelah tumbuh baru membesar kepalanya. Kan kalau di dalam kandungan kita bisa lihat ukuran ventricle-nya masih normal atau tidak. Kalau tidak normal ya di atas 10 misalnya ukurannya. Kemudian bagian otak yang lain juga kita nilai. Otak kecil, cerebellum, cisterna magna, nuchal fold, pengganti NT. Ibu-ibu yang muda-muda yang nggak sempat 11-14 minggu. Iya, jadi dia baru sadar datang di trimester 2. Nah, mungkin kita bisa lihat dari ketebalan nuchal fold. Untuk mengetahui, ini curiga ada sesuatu nggak ya. Jadi bisa kita katakan tidak ada kata terlambat ya dok ya? Benar. Itu baru kepala. Nanti masuk ke dada itu ada organ jantung, paru-paru. Jantung kita nilai lagi satu-satu strukturnya, ada plan-plannya. Kemudian masuk ke perut, ada diafragmanya ada apa tidak, lambungnya berada di mana, ada kondisi kelainan di mana lambungnya masuk ke rongga dada misalnya. Atau nggak ada salurannya. Nggak ada salurannya ya, sehingga kelihatan double bubble namanya. Atau gimana kondisi saluran kencing ya, mulai dari kandung kencingnya terisi atau tidak, ginjalnya ada atau tidak, ya gitu, sampai ke ekstremitas kaki-kaki. Jarinya biasanya kalau ibu-ibu kan jarinya lebih satu, enggak gitu ya. Biasanya saya baru naruh prop, jenis kelaminnya apa jari-jarinya lengkap atau tidak. Biasa gitu kan ya. Biasanya ibu-ibu yang dikhawatirkan dan di penasaran pasti kelamin sama jari, padahal yang dijelaskan dokter Rina tadi ya satu bagian aja sangat kompleks gitu betul, ya. Tapi sebenarnya apa yang dikhawatirkan bunda-bunda tentang jari-jari itu penting sih sebenarnya. Karena semua rata-rata semua sindrom itu kan kumpulan gejala ya. Rata-rata pasti ada gejala di jari. Oh gitu dong. Polidaktilika, sindaktilika, polidaktili jari berlebih, sindaktili jarinya ngumpul-ngumpul, gitu. Jadi kalau kita lihat jari udah bagus, udah tenang ya. Dikit ya. Alhamdulillah gitu ya. Artinya kemungkinan sindrom nih bisa kita singkirkan, walaupun kita tetap harus periksa satu demi satu ya. Betul. Jadi sebetulnya datang ke dokter Rina itu nggak cuma biasanya kan bunda-bunda zaman now itu dicetak ya dok, di figura gambar calon babynya gitu ya. Sebetulnya manfaatnya tuh justru lebih deep lagi ya, lebih dalam lagi ya. Betul. Jadi memang sindrom itu selalu ada hubungan dengan jari. Hampir 90% kalau ada sindrom tuh jarinya ada masalah misalnya ya. Tapi nggak semuanya begitu juga ya. Pada Down syndrome kan jumlah jarinya tetap benar tapi pendek-pendek misalnya kan. Gitu. Jadi wajahnya juga gitu ya dok ya. Tadi kan trimester 2 ya dok. Kalau ibunya ini telat banget nih, baru sadar trimester 3, apa yang bisa ditahu gitu? Padahal udah mendekati gitu. Saya pernah datang pasien kembar 36 minggu minta di veto. Gitu, terus gimana ya? Dia mau lihat saya bilang, Bu, udah mau deket lahiran ya, apalagi kembar kan rata-rata udah 35-36 udah mau lahiran ya. Kenapa nggak dilahirin aja? Saya nggak tenang dok kalau nggak di veto dulu. Malah tambah stres kali ya gitu. Aduh ya, memang tetap bisa kita lakukan semaksimal mungkin, tapi mungkin akan sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat itu, karena kan pada saat itu apakah posisi janin kalau udah 36 minggu udah besar, tentu posisinya udah nggak akan mudah berubah ya. Untuk kita tunggu, kita mau lihat apa, ya tergantung posisi janin. Tetap kita akan menilai pertama tumbuh kembang, ya tumbuh kembang. Apakah janinnya ada namanya stunting, risiko stunting. Kalau semester 3 itu yang kita aware tumbuh kembang. Karena stunting itu kita lihat persentil namanya. Jadi saya selalu ngajarkan ke pasien dimanapun ibu akan USG, lihat persennya ini ya. Nanti persen berat badan harus, persen berat badan anak harus ranknya
di atas 10% pokoknya. 10%. Oke. Kalau stunting itu di bawah 3%. Bahkan ada yang kurang 1% malahan. Oh gitu. Untuk ukuran yang lain juga sama. Terutama berat anak dan lingkar perut itu yang nggak boleh di bawah 10%. Oke. Baiknya ya minimal 20% lah. Kalau ideal tentu 50%. Persentilnya ya. Iya, persentilnya. Itu saya selalu ajarkan ke pasien-pasien saya. Selain tumbuh kembang ini tujuannya apa? Terkait dengan kondisi anak kita ini kalau stunting itu dia kurang hipoksia ya. Terkait juga dengan rencana persalinannya Hipoksia nanti. itu kurang oksigen. Kurang oksigen. Ya, karena anak-anak yang IUGR, gangguan pertumbuhan janin tentu proses kelahirannya akan berbeda nanti. Kita nggak sarankan anak-anak yang stunting lahir normal. Oh gitu, SC berarti. Kemungkinannya, karena proses normal itu harus anak-anak yang kuat ya. Iya. Semakin hipoksia dia karena tertekan ya dok ya melalui jalan lahirnya gitu. Maksudnya gini, tekanan his itu kan butuh, kan proses persalinan itu lama ya, butuh waktu, sehingga proses itu bisa menimbulkan kondisi yang kurang oksigen sedikit ya. Dan kepada anak-anak yang IUGR, yang PJT, sel-sel otaknya kan sudah berkurang tuh, tambah berkurang. Kita mengkhawatirkan supaya jangan terjadi komplikasi terhadap kerusakan sel-sel saraf karena proses persalinan. Tapi kalau bayinya sehat, ya saya sangat support untuk lahir per vagina normal. Jadi salah satu keuntungannya USG ini juga untuk merencanakan persalinannya bagaimana, aman, ya. Gitu ya. Terus yang kedua, selain tumbuh kembang janin terkait dengan optimal tumbuh kembangnya, kita juga cacat bawaan tetap akan kita screening ya. Tapi ya tergantung tadi, kalau tengkurap dia janinnya karena udah gede kan nggak bisa kita, geraknya udah nggak bisa kita manipulasi lagi ya, supaya Bu miring kiri, Bu miring kanan, anaknya tetap aja diem gitu ya. Kita nggak bisa ngapain ya, mungkin kita sesuai dengan temuan saat itu ya. Untuk tetap sama kayak trimester 2. Kepalanya kita detail scan organ, kemudian torak, jantung, paru, saluran cerna, saluran kencing, kaki tangan. Mungkin kalau di trimester 3 jadi intervensinya tidak maksimal ya dok, karena udah trimester 3. Iya, paling ideal itu memang untuk anatomi, untuk melihat per organ itu start di 22 minggu. 22 minggu. Iya, 22 minggu sampai 34 minggu itu idealnya. Di atas itu ya sedikit ya yang bisa diketahui. Ya, semaksimal mungkin akan kita usahakan. Saya tetap diusahakan. Walaupun waktunya akan jadi tambah panjang. Iya, makanya lama. Betul. Itu ini akan makan waktu. Oke dok, tadi kan kita udah bincang-bincang terkait apa saja yang diamati, kemudian waktunya. Nah mungkin bunda-bunda sahabat Primutalks ini penasaran nih, kalau mau USG itu persiapannya apa aja sih? Gitu. Persiapan list pertanyaan. List pertanyaan. Jadi didata dulu ya, bawa buku catatan gitu ya. Saya senang pasien-pasien saya itu lebih kesannya itu nggak pasrah ya. Keponya tapi nggak boleh paranoid juga. Jadi persiapannya yang jelas tentu ya udah makan dulu di rumah ya, karena USG Fit ini kan agak lama ya. Jadi anak kalau dia ibunya makan, anaknya juga tenang, happy ya di dalam. Ini takutnya keroncongan ya di USG ya dok ya. Gerak terus, dokternya yang pusing. Itu mungkin makan dulu, terus juga ada saatnya USG itu kita harus kosongkan kandung kencing. Oh gitu, jadi pipis dulu mungkin ya dok ya. Tapi ada saat tertentu yang harus diisi. Yang harus diisi kandung kencingnya itu kalau kita mau lihat ada screening plasenta. Jadi ada pasien yang bekas operasi, terus plasentanya bekas operasi 3 kali ya, lebih dari 2 kali misalnya ya, lokasi plasentanya nutupin bekas operasi atau jalan lahirnya. Karena itu kita tujuannya mendeteksi plasenta akreta. Biasanya memang teman-teman sejawat Obgyn dia akan rujuk ke fetomaternal untuk memastikan. Bunda-bunda belum tahu nih dok, plasenta akreta itu apa? Jadi plasenta akreta itu adalah implantasi yang abnormal. Jadi nempelnya itu yang nggak pas ya. Jadi mungkin bisa di dasar. Jadi plasenta akreta itu kedalaman penanaman plasentanya. Umpamanya pohon akarnya terlalu dalam masuknya gitu ya. Jadi dia nggak bisa dilepaskan waktu kita lahir. Kalau kita lepaskan dengan rahimnya ikut ke bawah.
Ya, jadi itu yang nightmare objin Iya, sebenarnya. karena resiko perdarahannya jadi Sangat masif. besar, sehingga bisa menyebabkan kematian karena perdarahan ya selama operasi. Jadi rata-rata dokter obgyn, teman-teman sejawat obgyn akan rujuk memastikan ke feto maternal apakah ini ada kecurigaan akreta atau tidak. Karena kalau memang ada kecurigaan akreta, tentu inform concern-nya berjelas-jelas tentang risiko-risiko operasinya sampai angkat rahim. Itu yang agak ya ketakutan bagi pasien-pasien kita ya kalau sampai angkat rahim misalnya gitu. Tentu pelaksanaan operasinya pun akan dilihat fasilitas di tempat dilakukan operasi, bank darahnya, ya ICU-nya gitu. Nah, itu yang kita nilai. Pada pemeriksaan feto maternal untuk deteksi plasenta akreta, kita perlu kandung kencingnya penuh. Jadi nggak Gitu. pipis dulu. Jadi kalau nggak ada tujuannya ke sana ya pipis dulu baiknya. Tapi kalau tujuannya untuk menilai kondisi plasenta, nah baiknya ditahan pipisnya. Tapi ibu-ibu kan nggak tahu ya, tapi nanti pasti diarahkan. Ya, boleh nanti tanya ke misalnya harus pipis enggak gitu. Ya gitu boleh ditanya gitu. Jadi tadi list pertanyaan buat kepo ya dok ya. Kemudian makan sama terkait pengosongan atau enggaknya kencingnya. Satu lagi kalau punya hasil laboratorium dibawa. Jadi biar dokternya tahu nih riwayat-riwayatnya. Atau buku ANC-nya dibawa. Harus kayaknya itu ya dok. Banyak juga yang nggak bawa. Gitu ya. Jadi kalau kontrol obgyn harus di tas itu udah ada tuh. Iya. Banyak juga yang nggak bawa. Taunya dia ketemu dokter Veto udah jelasin semua. Jadi padahal kan dokter Vetonya juga butuh data. Data dari riwayat-riwayat pemeriksaan ANC sebelumnya atau hasil-hasil lab-lab sebelumnya gitu. Karena kan semuanya harus diramu ya, harus dikombin. Cocok nggak nih? Lingkar kepalanya kurang, tulang pahanya kurang, HB-nya dilihat 9, MCV-nya 75, waduh cocok nih. Jadi intervensinya bisa kita anjurkan saat itu juga. Terus tadi kan kita berbicara terkait pemeriksaannya nih dok. Nah selama pemeriksaan itu berapa lama sih, kan dokter tadi ngomong lama nih, jadi butuh makan. Jadi benar-benar penasaran apa 5 jam atau berapa gitu ya? Ya rata-rata ya 15 menit lah. 15 menit, 10 menit sebenarnya, 15 menit dengan ngobrolnya lah. Ngobrolnya ya, sama tanya-tanyanya ya. Terus kalau di Primary Hospital Bekasi Utara nih dok, apa ibu-ibu harus bawa catatan buat yang dokter jelasin atau nanti sudah ada yang berikan gitu dok? Ya kalau di Primary Bekasi Utara kita udah setting hasil report dari feto maternal itu udah ada catatannya. Jadi udah ada deskripsi lengkapnya. Udah ada lengkapnya. Jadi tenang, tinggal bawa ke dokter obgynnya, ini hasil feto saya. Jadi bisa dibaca sendiri di rumah sambil pas ketemu dokter dijelaskan ya. Tambah satu lagi, USG di Primaya Bekasi Utara ini kita bisa softnya bisa masuk ke handphone. Gitu. Wih canggih banget. Berarti langsung dikirim. Gambar-gambarnya semuanya bisa masuk langsung. Berarti langsung bisa update status. Iya. Itu kayaknya ibu-ibu zaman now seperti itu ya. Jadi di Primary Hospital Bekasi Utara ini jangan khawatir. Jadi nanti langsung dikirimkan ke HP masing-masing. Ya tinggal barcode. Barcode. Di barcode scan. Langsung masuk. Langsung masuk. Keren banget ya dok. Nah, tadi kita udah bahas pemeriksaannya nih dok. Kita bahas kalau Indonesia ini kayaknya kurang lengkap kalau tanpa mitos. Nah mitos di bunda-bunda Indonesia ini kalau sering USG itu mereka khawatir dok. Kan biasanya kalau rongsen di ruang radiologi itu ibu hamil aja nggak boleh masuk. Ya, benar. Nah kalau USG sering-sering, karena kan tadi dokter Rina jelasin trimester 1, trimester 2, trimester 3. Belum ke obskin yang umumnya. Tiap ANC USG gimana nih dok? Ya, jadi USG itu prinsipnya dia gelombang suara, jadi bukan gelombang radiasi. Berarti beda seperti di rongsen. Jadi gelombang suara dipantulkan, dirubah menjadi partikel-partikel gambar muncul di monitor. Itu prinsip kerjanya ya. Dan tentu gelombang suara yang kita perlu khawatirkan sih gelombang panasnya. Namun gelombang panas itu karena kita ada pemakaian Doppler, warna ya. Itu gunanya ada pengaturan dari tingkatnya PRV-nya ya. Kita ada pengaturannya berapa
yang safe untuk ibu hamil itu sudah diatur. Oke. Kalau berbahaya terkait radiasi, tentu saya yang paling mudah kena Iya, ya. karena semalam Iya. sehari aja udah berapa Iya, ratus ya dok iya. ya. Jadi insya Allah aman. Sisa aman. Jadi nggak masalah bunda-bunda buat berkali-kali konsultasi ke feto maternal seperti ke dokter Rina Ya. untuk melakukan USG ya dok. Kecuali saya USG pakai pengaman, pakai Oke. ini pakai itu ya. Asmat gitu ya, pada takut ya dok ya. Ya. Nah untuk edukasi ibu-ibu nih, calon ibu di seluruh Indonesia nih. Nah dari pengalaman dokter, apa sih yang paling sering muncul temuan-temuan yang dokter alami selama praktek ini? Ya, jadi begini, mungkin kalau masalah cacat bawaan nggak terlalu banyak kasusnya ya, tapi yang meresahkan saya itu tumbuh kembang yang tidak optimal, karena dampaknya itu cukup besar untuk masa depan anak kita. Iya, seperti stunting. Iya, tadi ya, dok, ya. karena dampaknya itu jangka panjang. Dampaknya itu misalnya ya, kalau anak kita sayang sekali dengan rata-rata yang sekarang ini kita temukan kasus stunting yang datang ke saya itu bukan dari ekonomi menengah ke bawah malahan ya. Sayang banget kalau dengan kondisi sebenarnya kita mampu kok bisa anaknya kurang dari tumbuh kembangnya gitu ya. Karena kan tadi dampaknya jangka panjang. Betul. Sampai yang stunting itu bisa menyebabkan gangguan behavioral juga bisa pada anak kita nanti. Seperti apa tuh dok? Kasus-kasus anak-anak dengan mudah tantrum, mudah ADHD. Ya salah satunya. Kita lihat lagi kondisi pada waktu kehamilan. Stunting bisa mengarah ke sana. Stunting juga bisa risiko nanti di 30 tahun dia sudah diabetes janinnya. Nanti dia lahir dia akan tumbuh jadi dewasa yang mudah sakit. 30 tahun mudah diabetes, 30 tahun sudah cardiovascular disease ya. Karena organnya badannya kecil, organnya juga kecil. Iya. Jadi kepala 1/6 dari berat badan. Jadi kalau berat badannya kecil cukup bulan lahir cuma 2 kilo misalnya, 2,3, 2,2 berapa volume otaknya. Tentu volume otak di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata, tentu kapasitasnya juga di bawah rata-rata gitu. Tapi bisa dicegah. Itu yang ya, banyak. dok? Itu bisa dicegah. Bisa dicegah Itu asal bisa dicegah. diketahui secara dini. Jadi faktornya bisa kita lihat, ada faktor plasenta, ada faktor maternal, ya, ada faktor fetal. Nah, kita lihat dulu penyebabnya apa nih ya. Kalau faktor plasenta kita bisa cegah di awal 11-14 minggu tadi kita screening, kita kelihatan ada notching di pembuluh darah uterina, risiko janin akan kecil, kita bisa lihat ya, kita bisa berikan intervensi pemberian obat-obatan pengencer darah kah dan segala macam. Kalau faktor maternal itu bisa kita cegah juga, tentu melakukan pemeriksaan beberapa darah, misalnya penunjang, ibu ya, ibu, misalnya penunjang. Ada penting sekali kita melakukan mengetahui HB-nya di awal. Jangan udah bisa 3 datang veto. Ibu HB-nya berapa? Belum pernah periksa. Aduh, sayang sekali. Padahal sebenarnya kalau di puskesmas pun ada rujukan untuk cek HB. Iya, itu harus kita manfaatkan. Ibu-ibu yang cerdas tentu dia tahu aware ya. Jadi dengan kondisi dirinya dan janinnya. Kemudian kalau dari hasil pemeriksaan setelah USG itu biasanya seperti apa sih dok? Dijelaskan langsung kah? Atau nanti akan ada tahap konsultasi lagi atau gimana dok? Langsung. Jadi setelah jangankan setelah sedang periksa aja saya sambil ngobrol ya. Saya suka ngobrol, suka cerita gitu. Tapi saya lihat juga sih kalau kondisinya kita temukan dengan cacat bawaan, ada pasien yang nggak siap untuk menerima ya. Jadi saya lihat kondisinya. Ada yang saya harus tapi ada juga kondisi yang tadi udah mengarah-arah mau stunting nih, udah 8%, 6% mau ke 3%. Saya tuh lebih cerewet mungkin. Tadi dokter nyebutin takut. Nah mungkin juga ada bunda-bunda tuh yang mau ke feto maternal itu dia malah takut mengetahui kondisi kalau anaknya. Jadi kayak jangan-jangan anakku ini kalau ketahuan malah saya stres gitu. Nah mungkin dokter Rina bisa edukasi nih bunda-bunda biar untuk menanggulangi rasa cemas dan takutnya itu. Iya, saya dapat beberapa kasus pasien yang begitu, yang belum apa-apa dia udah ini dulu, udah gemetaran dulu. Saya takut dok. Aku anaknya cacat atau gimana gitu ya dok ya. Iya, maksudnya gini, kita harus paranoid
yang berlebihan itu sangat mempengaruhi kondisi hormonal ibu hamil. Itu saya selalu cerita ke pasien-pasien saya. Apapun faktor risiko yang ada di ibu, kadang datang kan udah banyak faktor risiko, diabetes, obesitas, ya terus hipertensi, ya. Saya pernah punya pasien, saya pernah punya pasien beratnya hampir 120 kiloan. Dia datang, anak mahal, ya udah 10 tahun baru hamil. Datang di awal tuh saya udah dokternya yang paranoid lihat pasiennya ya. Saya udah berpikiran macam-macam nih, ini pasien akan diabetes gestasional, dia akan hipertensi kronis. Dia juga dengan hipertensi kronis. Tapi dia happy. Dia selalu bikin saya ketawa ya di ruang praktek. Pokoknya dia happy terus. Melihat dia happy terus, saya nggak mau merusak paranoidnya dia ya. Saya nggak mau merusak kehappyannya dia dengan memberikan informasi yang menakutkan. Gitu ya, saya akan anjurkan saja begini ya. Alhamdulillah tanpa ada komplikasi lahir anaknya. Jadi pikirannya pun sangat berpengaruh. Iya, jadi paranoid itu sangat berpengaruh karena dia kontrol semua hormon tentu di kepala. Metabolisme ibu tergantung hormon. Hasil dari metabolisme itu yang berdampak ke janin. Jadi baik untuk bunda-bunda yang mau periksa feto, kalau happy, insya Allah sih hasilnya oke aja. Ya. Tapi kalau takut ya. belum tentu ya. Tapi intinya jangan sampai takut ke feto maternal. Jadi khawatir, cemas itu biasanya dokter Rina menyampaikannya sesuai ya dengan kondisinya. Jadi kita lihat kondisi. Nggak langsung dibilang, oh ini anak ibu cacat gitu kan langsung tapi dengan bahasa-bahasa yang bisa untuk menyemangati bunda. Oke, baik dok, tadi kita udah bahas banyak banget sahabat Primo Talk, dari mulai apa sebetulnya feto maternal itu hingga apa saja yang bisa dideteksi, cara. Nah ini yang paling penting nih dok, kalau bunda-bunda pengen periksa ke dokter Rina di Primai Hospital Bekasi Utara, kapan sih dok jadwalnya dok? Oh ya, saya ada di Primaya Bekasi Utara itu hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Senin itu pagi jam 9 sampai jam 1. Rabu jam 5 sampai jam 8 malam, dan Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Nah, jadwal dokter Rina ini bisa dipantau bunda-bunda di website atau di Instagram Primo Talks. Nah dok, kalau ke dokter nggak harus karena mau USG feto maternal kan ya dok ya? Nggak harus. Kan di luar itu kalau datang untuk follow up kehamilan INC biasa juga bisa. Jadi nggak harus nunggu dirujuk sama obskin umum ya dok? Enggak, bebas. Malah sekarang tuh medsos mereka pada udah aware ya. Jadi rata-rata datang kan saya selalu tanya, ibu dirujuk, soalnya nanti kan saya harus bersurat, maksudnya istilahnya reportnya harus saya tulis rujuk balik nama yang merujuk harus saya tuliskan. Atau kadang kalau kita kenal, mana tahu kita bisa komunikasikan. Enggak dok, rata-rata mereka pengen screening sendiri. Jadi udah aware, udah sadar ya dok ya. Terakhir dok, pesan-pesan nih untuk bunda-bunda semuanya terkait dengan bukan hanya yang hamil ya dok ya, mungkin lagi persiapan atau mungkin belum menikah dan ingin mempersiapkan secara dini setelah menikah, seperti apa? Oh ya, jadi memang feto maternal ini komprehensif sebenarnya ya, mulai dari prakonsepsi sampai hamil, sampai melahirkan, sampai setelah lahir. Ya, saran saya untuk yang belum hamil ya, prakonsepsi, keadaan kita yang optimal, yang mempersiapkan diri sebelum kita hamil, itu sangat menentukan outcome kehamilan kita nantinya. Ya, kita mau anak yang kita kandung ini berkualitas, ya bagaimana kita mempersiapkannya itu juga akan sangat menentukan. Jadi anak adalah masa depan. Ya, jadi investasi masa depan tentu kita harus dengan investasi kita tentu harus mempersiapkannya. Jadi kalau ingin merubah masa depan ya kita merubahnya dari anak-anak kita ya, dan itu sejak dari prakonsepsi ya dan intrauterin. Berarti sebelum adanya kehamilan sudah disiapkan. Selama hamil dan persalinan tentu lanjutannya. Karena janin itu blueprintnya kita dewasa. Gitu. Jadi cetakan kita dewasa seperti apa ditentukan oleh
selama dalam kandungan. Iya, jadi bagaimana kita dalam menjaga dan mempersiapkannya ya dok ya. Baik, dengan pesan-pesan dokter Rina tadi, artinya mengakhiri juga pertemuan kita di podcast kali ini. Terima kasih banyak dokter Rina sudah membagikan banyak ilmunya, karena beliau ini pengajar, jadi ilmunya sangat daging banget. Jadi nggak hanya terkait pengetahuan dasar ya dok ya, tapi udah advance lagi, sehingga nanti mungkin bunda-bunda jadi pengen tahu lagi, pengen kepo lagi, boleh langsung konsultasi ke dokter Rina di Primai Hospital Bekasi Utara, dan nanti kita juga bisa ya dok ya bincang-bincang lagi di pertemuan podcast lainnya. Baik, sekian sahabat Trimo Talks, terima kasih atas perhatiannya. Salam Trimo Talks. Salam sahabat Trimo Talks.